لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Ahad malam Senin 16 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 7 Desember 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama di Masjid Al-Husna, Kota Berau, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema Wasaya An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil mi'ati yaumil al-akhirah min hayatihi syarifah. Wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 100 terakhir dari hidup beliau yang mulia. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Wasiat, kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah pesan penting yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal. Wasiat adalah pesan penting yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal. Dan kali ini kita membicarakan wasiat bukan sembarang wasiat, akan tetapi wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kita lebih cintai dari anak kita, orang tua kita, bahkan seluruh manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih ia cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Maka kalau seandainya orang tua kita meninggal, kemudian memberi wasiat, niscaya wasiat tersebut akan kita selalu ingat dan akan kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakannya, meskipun terkadang sulit. Ini bukan hanya sekedar wasiat orang tua, tetapi wasiat seorang manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita lebih harus cintai dibandingkan seluruh manusia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas wasiat-wasiat tersebut agar kita bisa mengerjakannya. Wasiat yang pertama adalah menjaga sholat. Menjaga sholat dan tidak melalaikannya. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari sahabat Nabi Ummu Salamah radhiyallahu anha, begitu juga
dari hadis riwayat Imam Hakim dan Imam Ibnu Hibban dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau berdua bercerita. Ummu Salamah istri Nabi, Anas bin Malik pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang dalam rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sangat mengetahui wasiat-wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua berkata, "Kana akhiru wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yugharghiru biha fi sadri wa ma yafidhu biha lisan. As-salah, as-salah. Ittaqullaha fima malakat aymanukum." Adalah wasiat paling terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nafasnya sudah di dada, sesak. Dan lisannya sudah berat untuk berbicara karena sakit menjelang meninggal. Wasiat beliau saat itu adalah jagalah salat, jagalah salat, dan bertakwalah kepada Allah di dalam perihal budak-budak kalian. Hadis yang lain riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang dalam rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga. Beliau berkata, "Kana akhiru kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salah, as-salah. Ittaqullaha fima malakat aymanukum." Jagalah salat adalah akhir perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jagalah salat, jagalah salat, dan bertakwalah kepada Allah di dalam budak-budak kalian. Inilah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal. Kalau kita lihat sejarah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau salat yang terakhir adalah hari Kamis berjamaah dengan para sahabat. Setelah salat subuh di hari Kamis, maka hari Kamis salat zuhur beliau tidak lagi bisa dapat berjamaah dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kamis malam, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat. Dan saat-saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, jagalah salat, jagalah salat. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk hal yang patut diperhatikan di dalam wasiat ini adalah berarti kita sebagai seorang muslim selama hidup kita, selama masih Islam, berakal, baligh, selain wanita yang haid dan nifas, wajib sholat. Meskipun sedang sakit, apalagi sehat, wajib sholat. Meskipun sedang safar, dalam perjalanan, apalagi dalam keadaan mukim, wajib sholat. Yang tidak wajib sholat hanya orang kafir, hanya orang anak kecil, dan orang gila, serta wanita yang tidak suci, haid dan nifas. Selama dia Islam, baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas, wajib sholat. Meskipun dia stroke, sempurna stroke-nya,
tetapi masih Islam, masih baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas, wajib sholat. Meskipun hanya matanya yang bergerak, tidak bisa berbicara, karena batang otaknya yang tengah terkena stroke. Hanya matanya yang berbicara, maka tetap wajib sholat selama Islam, baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambin." Salatlah sambil berdiri. Kalau tidak sanggup, salatlah sambil duduk. Kalau tidak sanggup, salatlah sambil berbaring. Kalaupun berbaring tidak bisa mengerjakan apa-apa, maka para ulama mengatakan, fa in 'ajaza 'an dzalika kulli shalla bi niyyatihi aw ma'a bi tarfih. Kalau seandainya dia lemah dari seluruh pergerakan, maka dia sholat dengan qalbunya dan dengan kedipan-kedipan matanya. Tidak ada seorang muslim baligh berakal selain wanita yang haid dan nifas yang gugur kewajiban sholatnya. Maka wajib kita menjaga sholat selama hidup. Makanya menyimpang orang yang mengatakan kalau sudah sampai derajat tertentu boleh tidak sholat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit seperti itu, beliau masih mengingatkan, jagalah sholat, jagalah sholat. Janganlah termasuk orang-orang yang lalai saat sholatnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5. Fawailun lil musallin. Maka neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai tentang sholatnya. Siapakah orang-orang yang lalai tentang sholatnya? Satu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan orang yang lalai tentang sholatnya, yang tidak menjaga sholatnya adalah alladzina yusalluna fil alaniyah wa la yusalluna fis sir. Kalau di tengah orang banyak sholat, tapi saat sendirian tidak sholat. Satu, ini tidak menjaga sholat. Ini lalai tentang sholat. Kemudian termasuk orang yang lalai tentang sholat adalah imma an fi'liha bil kulliyah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga mengatakan orang yang tidak menjaga sholat adalah orang yang tidak sholat sama sekali. Orang yang tidak sholat sama sekali. Dari mulai dia lahir sampai mati, tidak sholat sama sekali. Ini tidak menjaga sholat. Dan ini tidak pantas dianggap sebagai seorang muslim. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami orang Islam dengan orang kafir perihal sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Para ulama bersepakat, tidak ada ikhtilaf di antara mereka, bahwa yang tidak pernah sholat sama sekali kafir. Ketika mati tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Hartanya tidak boleh diwarisi. Istri yang mendapati suaminya yang tidak sholat sama sekali, setelah dinasihati berkali-kali, wajib berpisah darinya. Karena kafir, keluar dari Islam jika tidak pernah sholat sama sekali. Kemudian yang ketiga, orang yang lalai dari sholatnya dan tidak menjaga sholatnya, imma an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an fayukhrijuha an waqtiha bil kulliyah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Masruq,
seorang tabi'i, muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW. Yang ketiga orang yang tidak menjaga sholat adalah yang melalaikan sholat, yaitu orang yang sengaja mengerjakan sholat di luar waktunya. Sehingga mengerjakan sholat selalu di luar waktu. Maka ini tidak dibenarkan. Kecuali dalam keadaan yang diperbolehkan. Seperti menjamak sholat saat sakit, saat safar, saat sulit. Kemudian yang keempat, orang yang juga melalaikan sholat adalah imma an waqtiha al-awwal fayuakhirunaha ila akhirih daiman aw ghaliban. Yang keempat, yang tidak menjaga sholat, yaitu orang yang mengakhirkan pelaksanaan sholat. Selalu, kebanyakan sholatnya selalu di akhir waktu. Dan itulah sholatnya orang munafik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka salatul munafiq. Itulah sholatnya orang munafik. Beliau ucapkan itu sebanyak 3 kali. Yarqubus syams. Kalau sudah azan asar, dia menunggu matahari. Hatta idza kanat baina qarna syaitan, sampai jika dia mataharinya sudah benar-benar mau tenggelam seperti tanduk syaitan, qama, baru dia bangun. Fanaqara arba'an, lalu dia salat dengan cepat seperti ayam atau burung mematuk makanannya. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia tidak menyebut Allah di dalam salatnya kecuali sedikit sekali. Ini orang yang keempat yang tidak menjaga salat, yang melalaikan salat, mengerjakan salat di akhir waktu tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Yang kelima, imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha 'ala al-wajhil ma'muri bihi. Yang kelima, orang yang tidak menjaga salat adalah orang yang tidak mengumpulkan, menyempurnakan rukun dan kewajiban-kewajiban serta syarat-syarat sahnya salat. Seperti salatnya terlalu cepat, tidak ada tuma'ninah. Dan tuma'ninah adalah rukun salat. Maka ini tidak menjaga salat. Ini adalah orang yang melalaikan salat. Yang keenam, wa imma 'anil khusyu'i fiha wa tadabburi li ma'aniha. Atau orang yang tidak menjaga salat, yang lalai salat adalah orang yang tidak khusyuk saat salat. Salatnya tidak hadir hati. Dia tidak memahami apa yang dibaca. Kalaupun dia membaca, dia hanya sekedar membacanya di lisan, tidak menghadirkan apa yang dibaca di dalam qalbunya. Saat salat, pikirannya ke sana kemari. Saat salat, mencari barang hilang. Saat salat, memasak. Mungkinkah salat memasak? Mungkin. Seorang perempuan saat salat, dia memikirkan bumbu masakannya. Sepertinya garamnya kurang. Dan benar, setelah selesai salat dia rasain garamnya kurang. Ini berarti salatnya sedang memasak. Saat salat mencari kunci motor dan dapat. Buktinya setelah salat dia cari di dalam laci, dia dapat dan dia pikirkan itu di dalam salatnya. Ini namanya tidak menegakkan salat, dan itu namanya melalaikan salat. Yang terakhir, yang ketujuh, khusus bagi laki-laki, termasuk tidak menjaga salat adalah yaitu orang-orang yang laki-laki tidak ada uzur baginya untuk salat di rumah. Untuk salat di rumah.
Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara perkataan yang menunjukkan hal tersebut adalah perkataan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, perhatikan laki-laki yang sering sholat di rumah tanpa ada alasan syar'i dan jarang ke masjid atau tidak pernah ke masjid. Hadis riwayat Muslim sahih, dan yang berkata ini Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah, sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sudah dianggap sebagai ahlu bait, kerabat Rasulullah SAW. Karena saking seringnya keluar masuk rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. 70 surat dari Al-Quran langsung beliau ambil dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Beliau ahli tafsir. Beliaulah yang membawa bantal, siwak, sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat bepergian. Saking dekatnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman." Siapa yang ingin nanti di hari kiamat bertemu dengan Allah dalam keadaan sebagai seorang muslim, falyuhafidh ala haula'i salawat. Hendaklah dia selalu menjaga solat-solat ini, haitsu yunada bihin, di mana solat-solat tersebut dikumandangkan azannya. Dan tidak ada kumandang azan kecuali ada di masjid. Fa innallaha syara'a li nabiyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Allah telah mensyariatkan bagi nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk yang lurus. Wa innahunna min sunanil huda, dan salat di masjid-masjid yang dikumandangkan azan padanya termasuk petunjuk nabi, ajaran nabi yang lurus. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum. Jikalau kalian salat di rumah kalian sebagaimana orang yang tidak salat ke masjid ini, niscaya berarti kalian telah meninggalkan ajaran nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Jikalau kalian meninggalkan ajaran nabi kalian, sungguh kalian telah sesat. Di dalam riwayat yang lain, la kafartum. Sungguh kalian telah kafir. Ya, bahaya. Laki-laki yang tidak ada alasan untuk sholat di rumah atau di selain masjid, maka hati-hati. Kemudian beliau berkata, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Sungguh kami telah melihat, tidak ada di zaman kami, zaman para sahabat Nabi, waktu itu Nabi masih hidup, tidak ada di zaman kami yang lalai salat berjamaah kecuali orang yang munafik, yang dikenal dengan kemunafikannya. Maka hati-hati. Bahkan beliau mengatakan, kata beliau, walaqad kana ar-rajulu yu'ta yuhada bainar rajulain hatta yuqama fis shaf. Sungguh dahulu di zaman para sahabat, orang-orang mulia, orang-orang yang paling terbaik dari seluruh manusia setelah para rasul, para nabi, para sahabat, mengalahkan seluruh wali-wali. Para sahabat di atas seluruh wali-wali. Lihat mereka. Walaqad kana ar-rajul, dan sungguh dahulu seseorang yuhada bainar rajulain, dibopong oleh dua orang, hatta yuqama fis shaf, sampai diberdirikan di dalam saf untuk sholat berjamaah. Jangan bermudah-mudah meninggalkan sholat berjamaah bagi laki-laki. Yang boleh sholat di rumah hanya orang tua, kemudian perempuan dan anak-anak. Orang-orang yang lemah,
Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkeinginan membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Beliau tidak jadi bakar karena di dalamnya ada orang tua, perempuan, dan anak-anak. 3 orang ini yang diperbolehkan untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Dan ketika Rasulullah SAW ingin membakar rumah tersebut, menunjukkan bahwa meninggalkan sholat berjamaah adalah berdosa. Menunjukkan bahwa sholat berjamaah di masjid hukumnya adalah wajib bagi laki-laki yang tidak ada alasan syar'i. Baik. Itu adalah wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dan Imam Hakim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khataban nas fi hijjatil wada'. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia saat haji wada', haji perpisahan, yaitu tahun ke-10 Hijriah, bulan Dzulhijjah. Beliau wafat 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 3 bulan, 100 hari sebelum Rasulullah SAW beliau wafat. Beliau bersabda ini. Apa sabdanya? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni qad taraktu fikum, sungguh aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian, ma in tamassaktum bihi falan tadhillu abada. Sungguh aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu, yaitu wasiat. Selama kalian berpegang teguh dengan sesuatu tersebut, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa sesuatu tersebut yang harus kita pegang teguh setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kitab Allah wa sunnata nabiyyih, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan sunnah sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk. Apa saja permasalahan, perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu ahsanu ta'wila." Jika kalian berbeda pendapat, berselisih, maka kembalikanlah kepada Allah dan hari akhir. Kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kembalikan kepada Allah Al-Quran. Kembalikan kepada Rasulullah hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian wasiat yang ketiga, ini penting. Wasiat Rasulullah sebelum beliau wafat, 100 hari sebelum beliau wafat. Saat haji wada, beliau berwasiat, ya ayyuhan nas, ati'u rabbakum, wa sallu khamsakum, wa addu zakata amwalikum, wa ati'u umara'akum. Wasiat yang ketiga, taat, patuh, mendengar, memuliakan, menghormati, tidak menghinakan, mendoakan kebaikan pemimpin-pemimpin yang sah dari kaum muslimin. Siapa mereka? Para ulama dan para umara, pemimpin-pemimpin sah. Kalau di kita dari mulai presidennya, kemudian setelah itu orang-orang yang memimpin, yang mempunyai wewenang, mempunyai kekuasaan, mempunyai persenjataan, yang berhak menentukan
perintah atau larangan. Taatilah. Jangan sampai kita diprovokasi dengan revolusi, dengan sedikit-sedikit reformasi, turunkan impeachment. Hati-hati. Ini adalah hal-hal yang bisa merusak keamanan nasional. Ini bukan menjilat, ini agama Islam. Taati pemimpin yang sah dari kaum muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, wahai manusia, saat haji wada, 100 hari sebelum beliau wafat, wahai manusia, taati Rabb kalian. Salatlah salat 5 waktu kalian, tunaikan zakat harta kalian, taati pemimpin-pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdan habasyi." Yang artinya, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar, taat kepada pemimpin, meskipun pemimpin itu budak, bukan orang merdeka. Habasyi, berkulit hitam. Apalagi yang bukan budak, apalagi yang perawakannya bagus. Budak berkulit hitam aja, kalau seandainya dia menjadi pemimpin, maka wajib untuk taat. Tidak boleh membuat mem-mem, mengkritik pemerintah di hadapan khalayak ramai. Jika ingin memberi nasihat, nasihat secara rahasia. Ini agama Islam, bukan menjilat. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah. Fa in qabila fadha falyakhudh bi yadihi, fa in qabila fadha wa dzalika wa in qabila fadha." Yang artinya, jika seseorang ingin memberikan nasihat kepada yang berwenang, maka hendaklah dia mengambil tangannya berduaan. Di zaman sekarang mudah, zaman media sosial, dia kirim messenger pada Facebook, dia kirim direct message pada Instagram, dia kirim messenger pada aplikasi TikTok. Di sana ada akun-akun resmi pemerintah yang sah di negeri ini. Tidak perlu untuk membuat kritik-kritik, menghina apalagi. Membuat meme, membuat foto-foto yang jelek-jelek pemimpin. Kita ingin sekali agar rakyatnya mencintai pemimpinnya, menghormati pemimpinnya, memuliakan pemimpinnya, mendoakan kebaikan di pemimpinnya di khutbah-khutbah Jumat. Tidak ada yang dakwah yang sangat perhatian dengan ini kecuali dakwah sunnah, dakwah yang mengusung, mengajak kaum muslimin kepada Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Jangan sampai kejadian seperti di negeri-negeri yang sekarang terjadi di Sudan. Itu salah satu penyebabnya adalah ada pemimpin diberontak, pemimpin muslim diberontak, pemimpin muslim diberontak, sampai kepada pemimpin seorang muslim sampai dia memiliki 30 tahun kekuasaan, diberontak lagi, akhirnya terpecah belah, akhirnya perang saudara, dan seterusnya. Tidak akan mudah seseorang mencari rezeki dengan keadaan yang tidak aman. Tidak mudah kita sholat berjamaah. Pengajian dari tadi sudah hampir 30 menit lebih. Seseorang mengerjakan pengajian dengan mudah, nyaman, tenang, aman, kecuali dengan keamanan. Jangan mau terprovokasi. Dikit-dikit demo, dikit-dikit kritik, dikit-dikit. Kalau ingin memberikan nasihat, maka berikanlah secara rahasia. Itulah Islam, itu ajaran Islam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih tentang diharamkan seseorang memberontak. Beliau mengatakan, perhatikan baik-baik, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Rasulullah, kalau seandainya ada pemimpin yang
mementingkan dirinya sendiri, keluarganya, kelompoknya, partainya. Bagaimana kita? Maka kata, bolehkah kita mengusung senjata, mengangkat senjata, memberontak? Kata Rasulullah, ma aqamu fikumus shalah. Tidak, selama mereka mendirikan di tengah-tengah kalian sholat. Membolehkan kita sholat berjamaah, membolehkan kita sholat Jumat, membolehkan kita sholat Id, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian di dalam riwayat yang lain, la, tidak boleh merontak. Illa antarau kufran buahan indakum minallahi fihi burhan. Tidak boleh merontak sampai kalian melihat mereka adalah orang kafir yang jelas kekufurannya berdasarkan dalil dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Lalu hak kami bagaimana Rasulullah? Kami terzalimi. Pemerintah zalim misalkan. Kami terzalimi. Kata Rasulullah SAW, tu'adduna alladhi alaikum. Kalian rakyat, tunaikan tugas kalian. Apa tugasnya? Taat, patuh, mendengar. Dan selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Karena kalau diperintahkan untuk bermaksiat, tidak boleh taat. Lalu hak kami bagaimana kami dapatkan? Lihat jawaban logis Rasulullah SAW. Tas'aluna Allah alladhi lakum. Kalian minta kepada Allah hak kalian. Niscaya Allah akan memberikan pemimpin yang saleh, mementingkan hak-hak rakyatnya. Pertanyaannya, sudahkah kita lakukan? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu wasiat yang ketiga Rasulullah SAW. Wasiat yang keempat, hati-hati dengan darah kaum muslimin. Hati-hati dengan darah kaum muslimin. Jangan sampai seseorang meneteskan darah seorang pun. Jangan sampai seseorang meneteskan darah. Rasul sallallahu alaihi wasallam saat haji wada, 100 hari beliau sebelum meninggal, beliau mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram ka hurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian suci. Darah tidak boleh diteteskan. Harta tidak boleh diambil. Makanya tidak diharamkan untuk mencuri, membegal, korupsi. Kemudian kehormatan kalian. Makanya tidak boleh menghibah, merendahkan, menghina. Menghina keturunan. Enggak boleh. Suci. Seperti sucinya bulan kalian ini. Bulan Dzulhijjah, bulan suci. Dan negeri kalian ini, itu kota Mekah. Dan hari kalian ini, yaitu hari Idul Adha, Yaumun Nahar, hari Haji Akbar. Terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mendapatkan wasiat yang kelima, yaitu, dan di sana banyak wasiat lagi, tetapi waktu ya. Yang terakhir adalah hati-hati dari melakukan kesyirikan dan seluruh sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Termasuk di dalamnya adalah kuburan-kuburan yang ditinggikan, yang dijadikan masjid, yang dibangun megah-megahan. Kadang lebih megah daripada masjid. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, dari Aisyah dan juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mau sekarat, beliau meletakkan kain di wajahnya. Kalau sudah sesak nafasnya, kasyafah an wajhi. Beliau buka kain tersebut. Dalam keadaan sekarat demikian, beliau berkata, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Rasul SAW bersabda demikian agar para umatnya tidak mengerjakan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Aisyah seorang istri yang Rasul SAW wafat di pangkuannya. Beliau mengatakan, tufiya Rasul SAW baina nahri wa sihri. Rasul SAW wafat di antara leherku dan pangkuanku. Tahu betul bagaimana Rasul SAW wafat.
Beliau mengatakan, fi maradhihi alladhi lam yaqum minhu. Beliau bersabda saat sakit, yang sakit tersebut beliau tidak sehat setelahnya karena meninggal. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Yang artinya Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Di dalam hadis yang lain, riwayat Muslim dari Jundab ibn Junadah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qabla an yamuta bi khams, sebelum 5 hari sebelum meninggal beliau bersabda, ala, ingat kalian seluruhnya, wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani, menjadikan kuburan orang-orang nabi dan orang-orang saleh dari mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid. Jangan jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Aku larang kalian atas hal tersebut. Coba lihat hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, tidak ada keraguan kesahihannya. Hadis seperti matahari di siang bolong. Tapi bagaimana yang terjadi di tengah kaum muslim? Kuburan ditinggikan, kuburan dimewahkan, kuburan miliaran, kuburan bahkan lebih mewah daripada masjid-masjid. Masuk ke dalam kuburan kadang-kadang lebih beradab dibandingkan masuk ke dalam masjid. Masuk ke masjid yang aturannya seseorang salat tahiyatul masjid, menghormati rumah Allah, akan tetapi masuk ke dalam kuburan kadang-kadang sambil nunduk, jalannya sambil mundur. Ini semua adalah bertentangan dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan? Sudah azan? Berapa menit lagi azan? 5 menit lagi. Taib. Kalau boleh saya lanjutkan karena saya bertekad untuk azan, habis itu selesai, ya. Tidak ada pertanyaan dan tidak ada lanjutan setelah salat Isya. Cukup insyaallah taala karena hari ini sangat full sekali. Ini kajian yang kelima hari ini saya. Maka tambahannya khusus bagi suami. Perhatikan baik-baik, bagi suami, yaitu hendaknya seseorang suami berbuat baik, bermuasyarah bil ma'ruf kepada para istri. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau berkhutbah di Arafah. 100 hari sebelum beliau wafat, karena haji wada 100 hari sebelum beliau wafat. Termasuk wasiat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ittaqullaha fin nisa." Ini hadis ditujukan kepada para laki, kepadamu wahai para suami, bukan ditujukan kepada para istri. Takutlah kalian kepada Allah di dalam urusan istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian mengambil mereka dari orang tua mereka dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian halalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan ucapan aku terima nikahnya dengan mahar sekalian, dengan maharnya sekian. Itu adalah perjanjian yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang laki-laki, suami, berbuat baik kepada istrinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala, ingat kalian wahai para suami, wastausu bin nisa'i khairan fa innama hunna awanun 'indakum." Aku wasiatkan kalian kepada para suami, hendaknya kalian berbuat baik kepada para istri. Sesungguhnya para istri adalah tawanan di sisi kalian. Maka saya sebutkan beberapa perlakuan baik yang wajib dilakukan oleh suami. Pertama, nafkahi istrimu. Jangan terbalik istri yang ngasih nafkah. Malu sebagai seorang suami, nafkahi istrimu. Berusaha nyari kerjaan. Jangan cuma main handphone di rumah, sedangkan istri yang bekerja. Malu sebagai suami. Dan saya kasih tips. Jika ingin dihormati oleh istrimu, maka sebesar nafkahmu, sebesar itulah hormat istrimu kepadamu.
Jangan mengandalkan I love you full, makan tuh cinta. Nggak ada. Ya, makan pakai nasi. Tidak bisa makan pakai cinta. Kerja, kasih nafkah. Nafkah termasuk di dalamnya sandang, pangan, papan, dan seluruh yang diperlukan oleh seorang wanita muslimah. Termasuk di dalamnya di zaman sekarang skincare masuk itu. Jika dia ingin beli lipstick, jika dia ingin beli pensil untuk mencoret-coret alisnya, maka belikan, itu kewajibanmu wahai para suami. Dan ingat, saya khusus untuk nafkah. Saya katakan, nafkah seorang suami kepada istri bukan karena istri memerlukan. Artinya, kalau istrinya orang kaya, kalau istrinya banyak duit, kalau istrinya jualan online-nya laku, maka suami tidak memberi nafkah. Salah besar. Nafkahnya suami kepada istri bukan karena istri memerlukan, baru dikasih nafkah. Meskipun istri tidak memerlukan, sang suami tetap wajib ngasih nafkah. Nafaqatuz zauj wajibatun ala zaujatihi wa in kanat munsirah, kata para ulama. Nafkahnya seorang suami kepada istri wajib meskipun sang istri kaya raya. Kenapa? Karena sang istri tertahan hidupnya dengan suaminya. Tidak bisa ngapa-ngapain kecuali dengan izin suami. Itu sebab kenapa sang suami wajib menafkahi istri. Yang kedua, termasuk perbuatan baik kepada istri adalah seorang suami menggauli istri, jangan diangguri istrinya. Jangan dibiarkan istrinya tidak digauli. Apalagi suaminya sibuk mancing. Jangan dibiarkan. Sibuk duduk-duduk di warung kopi. Lama-lama sampai jam 1, jam 2, jam 3. Main catur. Ini suami zalim. Tidak menggauli istrinya. Sang istri terlaknat. Didoakan dapat murka dari Allah oleh para malaikat jika tidak memenuhi panggilan suaminya. Termasuk di dalamnya juga suami jika tidak menggauli istrinya. Yang ketiga, termasuk berbuat baik kepada istri adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istrimu dengan baik. Ucapkan ucapan yang baik, panggil panggilan yang sayang. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki panggilan sayang kepada istrinya, ya Aish. Nama istrinya Aisyah dipanggil dengan Aish. Aish adalah panggilan unyu-unyu untuk yang bernama Aisyah. Panggilan sayang, panggilan manja. Misalkan namanya Laila, panggil Ilai, gemoy sedikit, gemoy. Ya. Panggil dengan panggilan yang baik. Kelakuan yang baik, tidak boleh KDRT. Sangat tercela seorang suami KDRT, menempeleng si istri. La tadribil wajah, kata Rasulullah, wala tuqabbih. Tidak boleh menempeleng wajah. Dan tidak boleh mencela, menghina. Rasulullah SAW bersabda, la yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Seorang suami yang beriman tidak sering marah kepada istri yang beriman. Jika membenci salah satu sifat dari istri, maka dia akan menyukai beberapa sifat yang lain. Seperti botol ini. Kalau bapak lihat kosongnya, maka istri senantiasa akan kurang. Tapi lihatlah isinya selalu. Maka dengan begitu seseorang akan mudah memaafkan istri. Jangan sering-sering berkata yang menyakiti hati perasaan istri. Seperti misalkan, ayo, ini makanan, kalau keasinan saya poligami lagi. Kalau kamu mangap, tidur ngorok, saya cerai. Ini gimana ceritanya? Sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai. Nggak boleh begitu. Suami harus berkata yang lembut, yang bagus kepada istrinya. Wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah untuk manusia ucapan yang baik. Manusia yang paling patut kita ucapkan setelah orang tua kita ucapan yang baik adalah istri kita. Kenapa? Mereka bersabar dengan segala macam kekurangan kita. Bau badan kita, bau kentut kita. Mereka bersabar. Puluhan tahun, belasan tahun bersabar dengan kita. Bersabarlah.
berkata-katalah yang baik kepada istri. Ini adalah wasiat untuk para suami, sepertinya sudah azan Isya. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan kepada pengurus Masjid Al-Husna di Berau, Kalimantan Timur, dan juga kepada seluruh panitia. Akhirnya selesai safari dakwah saya pertama kali di Berau, Kalimantan Timur, diakhiri dengan Masjid Al-Husna. Semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala adab. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau surga Firdaus tanpa hisab, tanpa adab. Wa nas'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau agar bisa melihat wajah-Mu yang mulia dengan penuh kelezatan iman. Wa nas'aluka ar-ridha la sakhata ba'dahu abada. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau keridhaan-Mu yang tidak ada kemurkaan setelahnya. Wa nas'alukal hasyra ma'an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam was salafis salih wal walidain wal aqribai ajma'in. Dan kami mohon kepada Engkau agar dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para salafus salih, para orang tua, para kerabat seluruhnya. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita bisa berkumpul lagi di majlis-majlis ilmu di dunia ini. Kalau tidak bisa berkumpul di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.